Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduka Allahumma, nashkuruka wa nasta'inuka wa nastahdik, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ibadika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Marilah kita bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri, juga kepada jamaah Jumat semuanya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, barang siapa ingin bertemu kepada Rabb-Nya, maka hendaknya ia mengamalkan atau melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan ia memusyrikkan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan dalam setiap kegiatan. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah murni atau suci. Murni kita mengesahkan Allah, mengesahkan di dalam zat-Nya, tapi juga mengesahkan di dalam kita berbuat sesuatu karena Allah. Untuk itu surat Ikhlas adalah menjelaskan tentang bagaimana kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di dalam melakukan sesuatu itu hanya kita laksanakan karena Allah, dengan aturan-aturan milik Allah. Itulah yang dimaksud ikhlas, itulah yang dimaksud mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, ketika kita menyampaikan kebenaran, selalu ada saja dua reaksi.
reaksi yang menerima atau reaksi yang menolak. Ada kerancuan berpikir di dalam kehidupan kita tentang apa itu kebenaran. Orang yang cerdas tentu dia akan bertadabbur, merenung ketika kita melihat sebuah kebenaran. Tapi orang yang bodoh akan tersinggung dan kemudian berbuat ngawur karena mereka tidak bisa memikirkan sebuah kebenaran. Mereka tidak bisa membedakan mana itu kebaikan dan mana itu keburukan, karena akalnya tidak sanggup membedakan apa itu kebenaran dan apa itu kebatilan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin. Untuk itu saya ingin menjelaskan tentang ikhlas yang menurut ilmu teologi itu dinamakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tauhid menurut para ulama itu dibagi tiga. Tiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah di dalam zat-Nya. Kita mengesahkan Allah di dalam pekerjaannya. Kita mengesahkan Allah bahwa Allah itulah yang memiliki peraturan di dalam kehidupan kita ini, khususnya di dalam kita beribadah. Implementasi daripada tauhid uluhiyah itu namanya adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan bahwa Allah itulah yang menciptakan kita, bahwa Allah itulah yang menciptakan alam semesta ini. Tentu tauhid ini setiap manusia mengesahkan dalam hal tauhid al-rububiyah, tapi belum tentu mereka itu bertauhid uluhiyah. Untuk itu saya katakan bahwa tiga hal yang terakhir adalah tauhid al-asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah kita mengesahkan bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sifat yang dimiliki oleh makhluk lain kecuali hanya dimiliki oleh Allah, wa huwas samiul alim. Jadi Allah mendengar, mendengarnya berbeda dengan kita mendengar. Allah mengetahui berbeda dengan kita mengetahui. Jadi tiga tauhid inilah yang kemudian menancap pada diri seorang muslim dan membuat hati kita itu jernih sehingga kita dapat melakukan sesuatu dengan ikhlas. Dan ikhlas inilah yang banyak disinggung oleh Al-Quran, dan ini merupakan satu pondasi di dalam kita beramal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan mereka tidak akan diperintahkan oleh Allah kecuali
dalam amalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas inilah yang kemudian kita bisa mampu menerima suatu kebenaran yang mungkin orang-orang lain mengatakan bahwa itu adalah kebatilan. Barangkali pada zaman-zaman sekarang ini kita sering melakukan sebuah kebenaran, tetapi orang lain menyalahkan. Tetapi bagi seorang muslim, sendirian itu tidak masalah selama itu yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran. Sendirian itu lebih utama daripada rame-rame, tetapi di dalam melakukan kebatilan. Al-haqqu min 'indi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari sisi Rabb kamu, maka kalian tidak boleh ragu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebenaran itu ukurannya bukan akal manusia. Sekalipun dia bertitel tinggi, sekalipun mereka berpangkat tinggi, sekalipun banyak orang melaksanakan itu, tapi itu bukan ukuran kebenaran. Sebab kebenaran menurut kita adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sering mengetahui atau melihat bahwa seolah-olah kita ini asing di dalam mengerjakan sesuatu, padahal itu kebenaran. Maka Rasulullah juga bersabda dalam kaitannya dengan keterasingan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah kamu, hai kamu orang-orang yang asing. Orang asing di sini maksudnya adalah sementara orang banyak melakukan sesuatu kesalahan, tapi kita masih konsisten di dalam melakukan kebenaran. Kebenaran tidak mungkin pernah ada di dunia ini dilakukan oleh orang yang paling banyak. Pasti kebenaran itu dilakukan oleh kelompok yang kecil. Tidak pernah kebenaran di suatu komunitas itu dilakukan oleh orang banyak. Itulah pedoman kita. Al-Quran mengatakan al-haqqu min 'indi rabbika atau al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabb kamu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang mulia. Jadi ayat tersebut di dalam kajian ilmu tauhid disebut tauhid uluhiyah, yaitu tauhid mentuhankan atau mengesahkan Allah di dalam zat-Nya, tapi juga mengesahkan Allah di dalam kita beribadah, juga mengesahkan Allah bahwa Allah itulah adalah yang mencipta. Jadi tiga tauhid itu tadi tidak boleh kita pisahkan. Jamaah sholat Jumat yang mulia, mari kita banyak ilmu, mari kita mengkaji ilmu tentang tauhid, sebab tauhid itu adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang menjadikan sebuah fondasi agar amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk memprioritaskan tauhid daripada selainnya. Itu hendaknya kita mempersembahkan segala ibadah kita kepada Allah semata dan meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Karena tujuan kita diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Keselamatan seseorang di akhirat,
telah ditentukan oleh tauhid. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid, maka ia akan selamat di akhirat walaupun membawa dosa yang banyak. Adapun orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka ia tidak akan selamat dan merugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabb kamu sehingga datang kepadamu sebuah keyakinan, yaitu sebuah kematian. Yakin di sini adalah sebuah kematian. Jadi beribadahlah kepada Rabb kamu hingga datang kepadamu sebuah kematian. Adapun orang-orang yang kafir dan musyrik, yang mereka tidak bertauhid, sebesar apapun amalan kebaikan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan mereka hanya menjadi debu-debu yang berterbangan, debu-debu yang berterbangan. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami persaksikan kepada mereka bahwa amalan kebaikan yang mereka amalkan kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Sebelum khutbah kedua, mari kita berdoa masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi waliyil mu'minin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ala wa sallu ala nabiyyi rahmah faqad amarakum bidzalika rabbul izzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad al-Bashir an-Nadhir was-sirajil munir. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna al-bala'a wal wala'a wal waba wal fakhsha wal munkar wal baghi was-suyuf al-mukhtalifa was-sadari wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Warda Allahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir sahabati wa tabi'in wa man sara ala nahjihim wa iqtafa wa anna ma'hum bi afika wa karimika wa aksanika. Allahumma a'izal islam wa ansur al muslimin wa wahdi sufufahum wa aslih qadatahum. Allahumma alif baina qulubil muslimin wajma' kalimatahum alal haqqi wad din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ummatana wa ulati umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqa wattaba'a ridhaka ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ni'amihi wa syukuruhu ala